조용히 입 닥치라고. 너 왜냐? 너 뒤질라고 씨. 할 말이냐? 너 할 말이냐? 씨. 들어와. 말라고. 씨. 말 새끼야. 너 씨발 뭐라고 씨발 새끼야. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Jonah Visual. Seperti biasa, di sini gua Abdul Malik kembali bakal ngelanjutin alur cerita serial The Weak Hero Class yang sudah masuk episode kelima. Tapi buat yang baru bergabung, gua sarankan untuk nonton dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti dengan jalannya cerita. Link episode 1 sampai episode 4 gua sertakan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita siapkan kopi, teko, gelas, dan cai panas karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Mengawali episode kelima ini, kita berfokus kepada geng Si-eun dan kawan-kawan yang makin sini terlihat semakin akrab. Hal ini terbukti dikala mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama ketika berada di luar jam pelajaran. Bahkan setelah itu, mereka berencana akan hangout bareng di sebuah restoran dan tempat karaoke. Tetapi An-soo dan Si-eun berencana akan mengajak Yung Yin di mana Bum Sok belum terlalu mengenal dengan sosok Yung Yin. 영희가 누군데? 아, 너 뭐 원래 알던 애야? 영희도 부를까? Sementara di balik itu, Bum Sok sedikit memendam keresahan kepada seorang An-soo karena hingga saat ini akun Instagramnya belum juga di-follow balik oleh An-soo. Mungkin ia berpikir bahwa tolak ukur sebuah pertemanan diukur dari bagaimana kesadaran seseorang untuk memfollow balik temannya. Yang ada di sini Bum Sok malah mendapati An-soo telah nge-follow back Yung Yin sedangkan dirinya tak demikian. Itulah mengapa rasa kecemburuan dalam diri Bum Sok mulai timbul meskipun di situ ia masih bisa mentolerir hal tersebut. Sesuai janji, kemudian Si-eun, An-soo, Bum Sok, dan Yung Yin bertemu di sebuah restoran tempat di mana mereka akan menikmati waktu bersama. Sejenak di situ, Bum Sok agak iri melihat Yung Yin yang dengan cepat bisa akrab dengan kedua teman sekolahnya itu. Setelah di restoran, kini mereka berpindah ke tempat karaoke dan di sana suasana dibuat begitu mencair dengan tingkah laku An-soo dan Yung Yin. Berbeda dengan Bum Sok atau Si-eun yang terlihat masih malu-malu dan merasa sungkan untuk sekedar bernyanyi ataupun bersukaria. Nah, ketika Bum Sok berinisiatif untuk membeli minuman, ia tersengaja bertemu dengan mantan teman-temannya di sekolahnya terdahulu. Yang diketahui kalau anak-anak SMA ini dulunya adalah teman sekolah yang sering ngebully Bum Sok. Otomatis di sini Bum Sok langsung teringat bagaimana ia dibully oleh teman-temannya tersebut. Kemudian ia segera bersembunyi meskipun salah satu temannya sempat bertanya, "Kamana wae ayeuna maneh?" cenah. Lalu si temannya ini menghubungi nomor telepon milik Bum Sok untuk memastikan keberadaannya. Tak ayal panggilan itu langsung diterima oleh Yung Yin sehingga pas diketahui oleh Bum Sok ia marah tak kepayang mengingat selama ini ia berusaha menghindari teman-temannya tersebut. Dan pas teman-temannya itu bermunculan, beruntung Si-eun memasang badan hingga membuat si Doni, pentolan geng SMA ini, tak berani mengganggu Bum Sok. 그럼 나중에 하든가. 그래 미안. 조만간 보자. 또 보자잉. Kejadian di malam itu seakan begitu membekas dalam diri seorang Bum Sok. Hal ini cukup beralasan karena secara tidak langsung Bum Sok teringat kembali dengan kenangan buruk ketika ia kena bulian dari mantan teman SMA-nya tersebut. Nyatanya efek yang ditimbulkan hal ini cukup serius, terbukti dikala Bum Sok terlihat sering malawung atau melamun seolah begitu trauma dengan kejadian di masa lalu. Bahkan tiba-tiba ia berani menantang teman-teman sekelasnya yang dianggap sering menertawakannya. 조용히 입 닥치라고. Di mana teman-temannya ini jelas merasa tak berani dan menganggap bahwa kini Bum Sok bersikap sombong karena telah bergaul dengan Si-eun dan An-soo. Beruntung sebelum tensi benar-benar memanas, An-soo dapat menengahi dan dapat menenangkan sobatnya tersebut.
Atas kejadian itu, setelahnya Bumsok beberapa kali sering bolos sekolah, sedangkan si Eun mulai sibuk berlatih tarung di bawah arahan An Suho. Merasa khawatir, kedua orang ini pun berinisiatif untuk menjenguk dan melihat kondisi Bumsok. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman mewah Bumsok yang menandakan bahwa Bumsok sendiri termasuk dari keluarga kalangan atas. Namun di situ Bumsok memberitahu bahwa dirinya hanyalah seorang anak angkat. Berkaitan dengan apa yang membuatnya menjadi berubah, Bumsok mengungkapkan secara jujur soal kenangan pahit yang telah menimpanya di masa lalu. Di mana melalui scene flashback tersebut, kita melihat bagaimana seorang Bumsok ketika menjadi korban kekerasan teman-teman sekolahnya terdahulu. Itulah alasan Bumsok memilih pindah sekolah demi menghindari teman-teman yang ngebulinya. Dan menariknya, setelah pertemuan di tempat karaoke, teman-temannya Bumsok, terutama Doni, malah sering menghubungi dan meminta untuk bertemu. Dari sini An Suho kepikiran bagaimana kalau sekarang kita sampeurkeun dan tantang saja orang-orang itu agar Bumsok bisa membalaskan dendamnya. 괜찮아, 범수. 불러. Benar saja, setelah menghubungi Doni, ketiga orang ini langsung cabut ke tempat karaoke di mana Doni dan kawan-kawan telah menunggu. Dengan gagah berani, mereka pun masuk ke dalam ruangan karaoke dan di situ Bumsok langsung mengintervensi teman-temannya ini, terkhusus kepada Doni untuk meminta maaf. Namun Doni tak begitu saja bersedia memenuhi permintaan Bumsok dan malah mempertanyakan maksud dari semua ini. Sontak di sini An Suho langsung menjewer telinga Doni sampai membuatnya tak berani lagi untuk macam-macam. Dan pada saat Doni mulai menyampaikan permintaan maafnya, tiba-tiba Bumsok melayangkan tamparan keras lalu dibalas oleh Doni. 범수가? Dari sinilah seketika Bumsok berubah, seakan begitu berambisi untuk membalaskan seluruh penderitaannya kepada teman yang telah membuatnya trauma. Namun An Suho kembali berperan di tengah-tengah dan tak membiarkan Bumsok kehilangan kendalinya. 미안해. Atas hal ini, Bumsok masih tak terima, terutama dengan sikap An Suho yang berulang kali menghalanginya untuk menghabisi seseorang. Bahkan selama ini, Bumsok merasa tak terima apabila An Suho sering memberikan perintah. Jelas hal itu disangkal oleh An Suho sendiri karena ia tak sedikit pun merasa seperti apa yang diungkapkan oleh Bumsok. Sontak tensi pun mulai memanas, namun beruntung hal itu tak berlanjut ke baku hantam karena si Eun muncul di waktu yang tepat. Dengan ini, Bumsok memilih untuk pergi sendiri meninggalkan si Eun dan tentunya An Suho. Menariknya, pada saat perjalanan pulang, ia berpas-pasan dengan gengnya si Dasep dan Limin yang kebetulan sedang asik nongkrong di sekitar tempat tersebut. Di saat yang bersamaan juga, Bumsok kembali dihubungi oleh Doni yang nampaknya masih tak terima dengan kejadian sebelumnya. Tak lama kemudian, Doni dan gengnya pun muncul lalu meminta Bumsok untuk mengikutinya. Tapi Dasep dan Limin tak membiarkan hal itu karena di sini mereka tahu kalau gengnya si Doni ini merupakan anak orang kaya. Karena itu, gengnya Doni seketika dijadikan korban pemerasan dan secara tidak langsung nasib Bumsok di sini dapat terselamatkan. Maka di kesempatan itu juga akhirnya Bumsok dapat melampiaskan amarahnya kepada seorang Doni. Secara tidak langsung, pertemuan tersengaja ini seakan menjadi titik perpindahan seorang Bumsok menuju circle atau lingkungan pertemanan barunya. Apalagi dengan kemampuan finansial yang dimilikinya, semakin memudahkan Bumsok untuk mendapatkan tempat dan diterima oleh Dasep dan kawan-kawan. Tanpa menunggu waktu lama, di momen keseruan mereka di klub malam tersebut, Bumsok menyempatkan diri untuk nge-unfollow An Suho.
yang menandakan bahwa di sini Bumsok sudah tak menganggap lagi An Suho sebagai temannya sendiri. Maka terlihat jelas kini Bumsok seolah menemukan jati diri baru yang tak ia dapatkan ketika bergaul dengan An Suho ataupun Si Eun. Bahkan sebab dari efek minuman keris yang ditengguknya, Bumsok mulai berani untuk mendekati seorang wanita. Dan dengan itu, scene tersebut sekaligus menandai akhir pertemuan kita kali ini. Lalu apa yang akan terjadi? Apakah kedepannya Bumsok akan semena-mena berani menggencet seorang An Suho? Kita bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Yang jelas episode berikutnya akan lebih banyak lagi scene keributan yang lengkapnya akan kita bahas lagi di kesempatan lain. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami Jonah Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.